Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan serta membacakan juga hasil ringkasan saya untuk mata kuliah HTA yang diampu oleh Ibu Asih sebagai tugas UTS. Baik, di sini saya akan langsung mulai. Saya sendiri Suryananda Firmansyah dengan NIM J1B022092 dari kelas step 3. Baik, langsung saja mulai. Di sini yaitu unsur iklim dari sebuah kelompok, yaitu unsur iklim yang dapat mengaruhi pertumbuhan tanaman. Ada curah hujan, ada radiasi matahari, ada suhu dan kelembaban. Di sini mulai dari kelompok 1 dengan judul kajian perubahan curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung atau Z-Mais pada lahan kering dengan metodologinya yaitu perlakuan pengukuran dengan hasil kurangnya intensitas hujan mengakibatkan tanaman jagung ini menjadi kerdil dan menghasilkan buah yang kecil. Dan juga intensitas hujan yang berlebih akan mengakibatkan pembusukan batang yang menyebabkan tanaman jagung ini mati jika diberi drainase. Untuk kelompok 2, uji sirih merah atau Piper Crocatum and Puff pada berbagai intensitas sinar matahari dan media tanam. Dengan metodologi atau cara perlakuan pengukuran ini caranya itu dengan perlakuan pengukuran dengan hasil dan perlakuannya terhadap intensitas cahaya matahari berdampak bahwa intensitas matahari sinar 25% untuk media M2 atau sphagnum dan M3 serasah, sementara intensitas 50% pada M1 atau arang sekam dan M3 atau serasah memberikan hasil yang sangat baik. Lebar daun yang optimal juga ditemukan pada intensitas cahaya 25% dengan menggunakan media 1 atau arang sekam. Penelitian ini juga menunjukkan secara keseluruhan bahwa klorofil A itu meningkat yang disebabkan oleh penggunaan paranet sehingga sinar matahari yang masuk yaitu hanya 25%. Kelompok 3, regresi linier berganda kelembaban udara dan intensitas cahaya matahari terhadap produksi tanaman padi di perkotaan dengan metodenya yaitu deskriptif. Hasil untuk uji regresi linier ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu nilai variabel kelembaban udara akan menurunkan produksi padi sawah dan gogo di Kota Medan sebesar 619,04 ton. Sedangkan kenaikan satu nilai variabel pada penyinaran matahari akan menurunkan produktivitas padi sawah dan gogo di Kota Medan sebesar 249,94 ton. Hal ini dikarenakan di Kota Medan berpengaruh besar intensitas cahaya matahari ini terhadap produktivitas atau produksi tanaman padi sawah dan gogo atau ladang yang dihasilkan. Untuk kelompok 4, hubungan curah hujan dengan produksi apel atau Malus Silvestrile Mill di Kabupaten Pasuruan atau tepatnya di Jawa Timur. Dengan metode penelitiannya yaitu adaptasi petani dengan menghadapi curah hujan yang tinggi biasanya dilakukan dengan penyemprotan pestisida dengan interval yang jaraknya pendek.
dengan hasil tentu saja yang signifikan terhadap produktivitasnya. Curah hujan terlalu rendah, tanaman apel juga akan mengalami kekeringan dan susah tumbuh. Kekeringan juga dapat menyebabkan tanaman menjadi stres, menghambat pertumbuhan perkembangan, serta mengurangi produksi apel. Jika curah hujan terlalu tinggi, maka akan terjadi banjir. Tanaman apel juga akan negatif dampaknya, seperti busuk, penyerapan nutrisi yang kurang bagus, dan meningkatnya risiko penyakit karena lembab. Tentu hal ini juga menghambat penyerbukan pembuahan. Jadi upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pembuatan drainase yang baik sehingga buah apel bisa tumbuh kembang dengan baik dan lancar dengan produktivitas yang tinggi. Untuk kelompok 5, pengaruh temperatur terhadap kecepatan tumbuhan atau kacang tolo dengan nama latin yaitu Vigna sp. Dengan cara perlakuannya yaitu penelitian ini diberikan 3 perlakuan: suhu ruang, oven, dan refrigerator yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Untuk hasilnya, pada suhu 21 derajat, proses fotosintesis akan berlangsung dengan optimal sehingga fotosintat hasil dari proses fotosintesis dapat didistribusikan dengan baik secara keseluruhan ke tubuh tanaman. Untuk perubahan temperatur juga akan berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara. Suhu tanah juga mempengaruhi kandungan air dalam tanah, dan juga sebaliknya, apabila suhu tanah rendah, kandungan air dalam tanah juga akan meningkat dan dapat mengakibatkan pengkristalan saat lingkungan ekstrim. Jadi laju fotosintesis paling tertinggi yaitu pada suhu optimal. Ketika suhu optimal terlampaui, laju fotosintesis kembali menurun. Suhu optimal adalah titik di mana pertumbuhan kacang tolo ini paling baik dan seimbang. Untuk kelompok 6, dampak suhu tinggi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Terhadap tanaman padi dengan metode penelitiannya percobaan lapang dan analisis statistik. Untuk metode lapang ini ada 2 varietas yaitu IPB 4S dan IPB 6R serta Mekongo padi sawah dan Situp Patenggang padi gogo sebanyak 15 kali pengulangan. Untuk analisis statistik ini, data hasil pengamatan diperoleh dianalisis dengan uji F lanjut untuk BNT beda nyata terkecil pada taraf 5%. Untuk data menunjukkan perbedaan yang nyata di antara perlakuan. Untuk hasilnya, suhu rumah kaca yang lebih tinggi dibanding dengan suhu di lantai jemur, rata-rata suhu maksimal dan lantai jemur melebihi optimal untuk pertumbuhan padi. Tinggi tanaman saat panen, umur antesis, umur panen, periode pengisian biji, panjang malai, dan bobot 100 butir tidak berbeda antara yang ditanam di lantai jemur dan di rumah kaca. Untuk suhu tinggi menurunkan juga fertilitas polen pada seluruh genotip yang diamati. Untuk laju dan kecepatan pengisian biji dipengaruhi oleh perubahan suhu dan lingkungan selama pertumbuhan. Suhu yang terlalu tinggi juga tidak akan baik. Maka sementara intensitas penyiraman yang rendah dapat menurunkan laju pengisian gabah juga. Untuk kelompok 7 yaitu evaporasi. Dengan metode penelitian, parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, atau metode penelitian yang kali ini adalah mengamati dengan cara diamati.
Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa pengaruh defisit evapotranspirasi terhadap pertumbuhan tanaman dan efisiensi penggunaan air pada 3 varietas kedelai adalah: yang pertama, perlakuan defisit evapotranspirasi pada 3 varietas kedelai menunjukkan hasil sangat berbeda nyata pada semua parameter pertumbuhan dan produksi, tetapi tidak berbeda pada interaksinya. 2. Varietas yang menghasilkan produk terbaik dan paling tahan terhadap cekaman air adalah varietas Wills. Untuk kelompok 8, pengontrolan suhu dan kelembaban atau RH terhadap pertumbuhan vegetatif cabai atau Capsium annum pada Plant Factory dengan metode penelitian yaitu memberikan suhu kelembaban konstan untuk nilai tanaman yaitu 24 sampai 30 derajat serta RH-nya kurang lebih 80 derajat. Desain Plant Factory pada penelitian ini mampu mengontrol suhu dengan kelembaban menggunakan sensor LM35 dan DHT11. Bahwa desain ini mampu mengontrol suhu set point yaitu 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan nilai error plus minus offsetnya yaitu 3 derajat Celcius. Kelembaban yang sesuai dengan tanaman cabai pada ruang Plant Factory yaitu 27 derajat Celcius menghasilkan tinggi tanaman diameter batang dan jumlah daun lebih tinggi yang bisa dikatakan yaitu optimal pada suhu 27 derajat Celcius. Untuk kelompok 9, pengaruh pengurangan intensitas radiasi matahari terhadap pertumbuhan dan kualitas selada romani atau Lactuca sativa var. longifolia dengan cara perlakuannya yaitu tanpa naungan dan ternaung. Untuk yang ternaung ini menggunakan plastik UV 14%, naungan digunakan memiliki tinggi 2 meter, lebar 1,5 meter, dan panjang 2 meter. Dengan hasilnya yaitu sebagai berikut. Yang tanpa naungan, warna daunnya lebih gelap, rasa cenderung lebih pahit, kerenyahan daun relatif lebih rendah, kanopi yang padat dan berdaun lebat dan tebal. Untuk yang ternaung, warna daun lebih terang, tekstur dan rasa lebih renyah, berdaun tipis dan lebih sedikit. Untuk kelompok 10, pengaruh temperatur dan kelembaban terhadap produktivitas kasturi prapanen tembakau di Kabupaten Jember. Dengan metode penelitian yang dapat dilakukan perlakuan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelembaban produktivitas tanaman tembakau kasturi di Kabupaten Jember adalah pengaturan drainase dengan hasil regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel temperatur dan kelembaban terhadap produktivitas tembakau sebesar 22,5%. Selain itu, perlakuan yang tepat juga dapat membantu resiko untuk meningkatkan resiko sehat, untuk meningkatkan resiko penyakit tanaman agar terjauh dari hama yang mengganggu. Untuk kelompok 11, pengaruh tanaman matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Ada 2 cara perlakuan, yaitu perlakuan gelap dan perlakuan terang. Dengan hasilnya, cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman kacang hijau karena cahaya matahari akan mempengaruhi kerja hormon auksin pada tumbuhan ini. Hormon auksin dapat mempengaruhi peristiwa pertambahan panjang batang, perkembangan buah, dan dominasi apikal serta bekerja pada kondisi gelap karena pada kondisi terang atau terkena sinar matahari ini ia akan mengalami kerusakan. Selain itu, cahaya matahari berpengaruh pada proses fisiologis tanaman saat melakukan fotosintesis contohnya. Untuk kelompok 13, pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman cengkeh.
Saesygum aromaticum di Pulau Harupu, Kabupaten Maluku Tengah. Cara perlakuannya yaitu penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan hasil variabel suhu yang berkorelasi dengan produksi ditunjukkan dengan nilai R yang lebih kecil dan nilai R pada tabel yaitu 0,637 pada lokasi penelitian dengan kontribusi hanya 22,9% selama 10 tahun terakhir. Suhu meningkatkan juga perkembangan tanaman sampai batas tertentu. Hubungan suhu dengan pertumbuhan tanaman menunjukkan hubungan yang linier sampai batas tertentu atau maksimalnya. Kelompok 14, pengaruh intensitas cahaya matahari dan ketersediaan air terhadap tanaman cabai rawit. Cara perlakuannya yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua perlakuan, yaitu intensitas cahaya matahari terdiri dari 100% intensitas cahaya matahari atau 4287 lux dengan 50% intensitas cahaya matahari yaitu 2757 lux. Sedangkan yang kedua berupa kadar air dalam tanah media tanam terdiri dari 75%, 50% dan 25% kapasitas lapang masing-masing. Kombinasi perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Untuk hasilnya, pada penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai ini. Pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, berat tanaman, dan luas daun yang lebih tinggi disebabkan tanaman yang diberi intensitas cahaya 50% atau 2557 lux. Di sini ada koreksi sedikit. Pada setiap kadar air yang diberikan atau pada gambar 1, kedua, dan ketiga. Untuk kelompok 15, pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap tumbuhan tanaman kedelai atau glycine max. Dengan cara perlakuan yaitu metode kegiatan penelitian yang diterapkan adalah eksperimen dengan memberi perlakuan naungan pada bedengan dengan ditanami kedelai. Dengan hasil kegiatan penelitian yaitu dilakukan menunjukkan perlakuan naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kedelai yang ditunjukkan adanya perbedaan signifikan pada tinggi tanaman dan jumlah daunnya. Tinggi tanaman kedelai ini merupakan tanaman yang menyukai cahaya matahari sehingga membutuhkan intensitas yang optimum agar pertumbuhannya juga menjadi lebih bagus dan optimum ke depannya. Untuk kesimpulan, unsur iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya atau radiasi sinar matahari, suhu, dan kelembaban memiliki peran yang sangat-sangat krusial dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Keseimbangan yang tepat dari faktor ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi tanaman yang berkembang dengan baik. Jika tidak seimbang, tentu juga tanaman tersebut tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik. Dan juga pemahaman dan pengelolaan faktor-faktor iklim ini merupakan kunci dalam praktek pertanian yang di lapangan kita lihat pun berhasil. Sekian dan terima kasih. Saya Surya Ananda Firmansyah dengan akhiran NIM J1B022092 dari tab 3 mengakhiri presentasi pembacaan tugas ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.